Untuk sahabatku yang baru belajar bonsai juga sama seperti saya, jika ingin membuat jenis ficus atau pohon lainnya, atau untuk membuat gaya dari setiap bonsai, perhatikan dulu dari akarnya, karena akar juga sangat berpengaruh akan dari gerak batang atau letak cabangnya. Jadi usahakan dari letak cabang dan akarnya itu terlihat masuk akal, karena itu juga berpengaruh dari penilaian juri jika kita masukkan ke dalam kontes. Halo sahabatku pecinta bonsai senusantara, berjumpa lagi dengan saya di channel IR TV. Kali ini saya akan memperkenalkan salah satu koleksi saya. Ini adalah jenis bunut, ficus bunut. Ini akan saya pindahkan ke dalam pot karena di sini terlalu teduh, jadi perkembangannya kurang baik. Di sini saya memiliki 3 pohon bunut dan ini salah satunya. Ini saya buat bergaya cascade atau terjunan, dan ini akan kita pindahkan. Nanti kita juga lihat teman-temannya di sana ada 2 lagi. Setiap satu jenis bonsai saya pasti memiliki lebih daripada 1, dan itu pasti saya buat berbeda gaya. Dan ini adalah salah satunya. Ini bergaya cascade. Nanti kita lihat yang sana, yang 2-nya. Oke, kita angkat dulu sambil kita akan pisahkan. Kita akan naikkan ke dalam pot. Ini usia di sini sudah lebih dari 6 bulan. Ini dulu saya dapat dongkel di atas pohon sawit. Ini yang menyebabkan saya kemarin jatuh, namun untungnya tidak apa-apa, cuma jatuh sedikit, tidak mengakibatkan cedera. Ini akarnya sudah lumayan panjang. Ini dia. Oke, kita akan pindahkan. Oke sahabatku, ini akan saya ground di sini. Ini dulu bekas galon. Ini medianya sudah saya siapkan. Kita lihat dulu dari karakter akarnya. Ini sudah lumayan bagus. Dulu saya buat pemecahan di sini, sudah tumbuh. Kalau untuk jenis ficus, saya selalu rutin untuk melakukan pemecahan akar dulu. Nanti kalau sudah pecah 3, barat kalau ini seperti ini, kita potong 1, terus dia mecah, terus nanti kita potong lagi. Habis itu baru saya ground. Karena sifat ficus, jika kita fokus ke arah cabang dulu, nanti malah akan lama untuk membesarkan cabang-cabangnya. Saya fokus ke pemecahan akar, karena jenis ficus kita harus fokus dengan pondasinya dulu. Jika pondasinya sudah mencapai pemecahan 3, nanti dari cabang-cabangnya ini akan cepat mengikuti ukuran dari akarnya. Jadi dia nanti cepat besar dan nanti pemecahannya juga cepat. Jadi jika kita pindah-pindah ke dalam pot lagi, dia tidak akan stres karena pondasinya sudah kuat. Oke, ini nanti kita seleksi juga dari cabangnya karena terlalu banyak. Ini kita buat cascade lagi. Kenapa saya berani menggunakan bunut ini dengan gaya cascade? Karena di habitatnya juga sudah mengatakan bahwa dia ini jenis yang suka berada di atas, atau seperti apa ya namanya, seperti parasit. Jadi dia menempel di atas pohon, biasanya di pohon sawit banyak dijumpai dari jenis bunut. Dan ini kita tata dulu akarnya.
agar nanti terlihat indah. Sini sudah saya melakukan pemecahan. Nanti akarnya kita buat terlihat lebih tinggi, jadi batangnya ini fokusnya ke bawah seperti gaya casket. Ini kita tata dulu agar merata terlihat keliling. Untuk dari gaya casket tersendiri, syarat dari gaya casket adalah jika pohon casket atau bonsai casket biasanya di sini tidak ada akar dan dominan lebih besar di sini, karena ini akan menopang dari batangnya. Jika dia ada akar besar di sini, dianjurkan harus dibuang karena ini tidak pas dengan alur batang yang ke bawah. Jika di sini ada, biasanya kita lihat jika pohon besar di sini ada akar, ya pasti akan arah tumbuhnya ke atas karena di sini kokoh. Sedangkan casket dia biasanya lebih dominan di arah sini yang besar. Jadi karena saya lihat dari karakter akarnya, dia lebih besar di sini. Jadi saya buat dia casket. Jika dulu saya lihat akarnya di sini lebih besar, jadi tidak mungkin saya buat casket karena itu sudah terlihat tidak wajar. Seperti di alamnya juga, jika di sini ada akar besar yang menopang, dia pasti kesan kokohnya terlihat dan dia pasti dari batangnya ini pasti ke atas, tidak mungkin ke bawah. Jadi karena ini casket, jadi di sini tidak ada akar. Mungkin bisa masuk akal jika kita lihat dari letak akarnya. Dan di sini saya akan jelaskan juga ada 2 pohon lagi jenis bunut yang saya miliki. Oke, kita tanam dulu. Oke sahabatku, setelah kita tanam, kita akan cek keadaan pohon bunut saya yang lainnya. Oke, kita langsung lihat. Ini dia. Sama jenisnya, bunut pucuk merah seperti ini. Ini ciri-ciri khususnya daunnya lebih tipis. Ada satu jenis bunut yang daunnya tebal, dia ukurannya lebih kecil, mungkin segini normalnya, namun dia tebal dan kaku. Namun ini tidak, ini tipis. Dan di sini di pohon bunut saya ini saya buat bergaya formal karena dari akarnya saya lihat keliling. Jadi di sini saya buat dia bergaya formal dengan satu cabang besar di bawah. Kenapa saya cabang besar ini saya biarkan? Karena di sini saya melihat ada akar besar juga. Jadi sangat masuk akal jika di sini ada batang cabang besar, karena ada satu akar besar yang mengaliri nutrisinya ke arah sini. Jadi di sini sengaja saya biarkan. Dan di sini juga mulai banyak akar bansing atau akar gantung yang keluar seperti ini. Ini juga udah mulai keluar. Ini sengaja saya biarkan. Nanti akan saya ikat di sini agar kesan tua dari batangnya terlihat. Nanti kan kalau dia sudah besar dan menyatu dengan batang seperti ini, nanti dia akan terlihat lebih, kesan tuanya lebih timbul. Ini dia. Dan ini ada akar yang terlalu menyamping, jadi kita akan potong dan kita tempelkan lagi ke arahnya sini. Ini saya buat bergaya formal dengan satu cabang besar di sini samping. Ini masih proses penggronan atau pengelosan dari cabangnya agar terlihat balance. Ini masih kecil. Ini juga, ini saya lakukan teknik tempel dengan tunas di sini, tunas liar.
seperti jenis ficus saya yang dulu saya buat videonya. Karena di sini ada penirusan, jadi sangat tidak masuk akal jika batangnya nirus namun tidak ada pemecahan. Jadi saya buat di sini satu cabang buatan, saya tempel agar nanti mengisi kekosongan sini. Jadi akan kesannya terlihat normal, jadi batang ini mengecil dengan ada pemecahan cabangnya. Jangan buatkan satu pengecilan tanpa ada pemecahan cabang, karena itu terlihat tidak masuk akal. Kenapa batang itu bisa mengecil tanpa adanya pemecahan cabang di sini? Oke, kita lihat yang satunya lagi. Ini dia sahabat, ini bunut saya yang terakhir. Ini saya buat bergaya on the rock dengan ada batu di atasnya, di bawahnya. Kalau ini nanti saya buat semi casket, karena ini akan saya masih los lagi cabang yang ini bawah. Ini akan mencintai ke bawah sini. Dan ini pemecahannya saya buat di sini. Ini sudah balance, tinggal nanti saya potong. Satu bulan lagi mungkin saya potong di sini untuk mendapatkan pemecahan baru. Dari akarnya ini sudah sering saya lakukan pemecahan, sudah sering saya potong seperti ini. Ini sudah lumayan bagus. Dan di sini sengaja saya biarkan, saya besarkan, ini menancap ke bawah ke tanah agar kesan kokohnya terlihat di belakang. Jadi dia dominan doyong ke sini agak casket, jadi dia bisa bergaya semi casket. Karena di sini ada akar besar dan di sini sengaja akar besar yang saya potong jadi kecil-kecil agar kesan doyong ini masuk akal, karena tidak ada akar besar yang menopangnya. Di sini dua pohon saya jadikan satu. Mungkin nanti jika sudah menempel, ini akan saya buang bagian sini agar nanti ada pemecahan, agar batangnya terlihat kokoh jadi besar di sini. Ini akarnya keliling. Ini sengaja saya buat akarnya terlihat karena jenis ficus itu berbeda dari jenis bonsai yang lain atau jenis pohon yang lain. Kalau jenis ficus akarnya itu bisa memakan atau mengambil nutrisi dari udara, jadi dia bisa mengkonsumsi udara. Jadi tidak apa-apa kalau akarnya terlihat seperti ini, malah ini membuat dia lebih cepat besar dari akarnya dan pohonnya lebih cepat subur. Sama dengan jenis kimong, jika dia mulai teduh atau daunnya rapat, biasanya akan cepat banyak keluar akar gantung karena dia memang memakan dari oksigen, bisa makan dari oksigen, dan itu malah akan membuat dia cepat besar. Dan ini sengaja saya biarkan terlihat agar dia juga akan cepat besar, karena jenis ficus memang sifat alaminya seperti itu. Ini dia, seperti yang tadi saya jelaskan, dari letak akarnya mempengaruhi juga dari gerak batang. Jadi kita kalau buat satu pohon, satu bonsai, pastikan dulu dari alur akar. Jika dia formal, biasanya akarnya syaratnya itu harus keliling, terlihat kokoh semua. Namun dari formal itu biasanya lebih dominan satu bagian batang agak menonjol untuk menopang dari cabang pertamanya. Seperti ini, harusnya dia lebih menonjol ke sini. Jadi ini berfungsi atau bertugas untuk mengaliri nutrisi untuk cabang ini. Jadi karena di sini agak besar, seharusnya di sini lebih besar. Jadi ini sengaja saya los, ini lumayan subur, baru banyak daun muda. Nanti ini akan saya buat yang lebih besar cabangnya, saya los dulu. Ini
ini untuk mengaliri, dan bagian ini untuk mengaliri cabang ke arah puncak. Untuk sahabatku yang baru belajar bonsai juga sama seperti saya, jika ingin membuat jenis ficus atau pohon lainnya, atau untuk membuat gaya dari setiap bonsai, perhatikan dulu dari akarnya, karena akar juga sangat berpengaruh akan dari gerak batang atau letak cabangnya. Jadi usahakan dari letak cabang dan akarnya itu terlihat masuk akal, karena itu juga berpengaruh dari penilaian juri jika kita masukkan ke dalam kontes. Dan gerak batangnya juga sangat berpengaruh seperti ini, karena ini memang jenis bunut dan di habitatnya saya lihat dia seperti parasit, jadi saya buat dia seperti parasit yang bisa hidup di mana saja. Di sini saya buat dia on the rock, yang satunya yang pertama tadi saya buat dia casket atau menggantung atau terjunan, dan satunya saya buat bergaya formal. Oke sahabatku, terima kasih karena sudah mengklik video ini, dan jangan lupa juga di subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Oke sahabat, salam satu hobi, salam bonsai, semoga sahabat saya selalu dimanapun kalian berada.